Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dena Rama Septiani dengan NPM 2213025022. Di sini saya akan membahas materi tentang Rule Based Expert System, yaitu forward chaining dan backward chaining. Baiklah, langsung saja. Nah, di sini ada daftar isi atau data yang akan kita paparkan pada PPT kali ini. Yang pertama yaitu ada nama atau perkenalan, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada input pada forward chaining, yang kelima ada input pada backward chaining, yang keenam perbedaan dan kekurangan kelebihan forward chaining dan backward chaining, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja, di sini ada latar belakang Rule Based Expert System. Jadi, sistem pakar berbasis Rule Based Expert System adalah suatu teknologi pengetahuan yang digunakan untuk membantu dalam mengatasi berbagai masalah. Sistem ini berbasis pada aturan rule yang telah ditentukan sebelumnya dan digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan input yang diberikan. Sistem pakar berbasis rule ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti program latihan fitness, monitoring kebijakan expert produk, aplikasi travel, serta sistem monitoring penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem pakar berbasis rule, aturan-aturan ini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan input yang diberikan. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode forward chaining, di mana sistem mulai dari informasi masukan dan mencari kesimpulan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Lanjut, di sini ada rumusan masalah. Rumusan yang masalah pertama yaitu ada forward chaining sendiri, lalu yang kedua yaitu ada backward chaining. Nah, di sini langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu forward chaining. Apa sih forward chaining ini? Algoritma forward chaining adalah pencarian maju yang dimulai dari beberapa fakta-fakta dengan mencari pedoman yang sesuai dengan dugaan atau hipotesis yang muncul menuju suatu hasil atau kesimpulan. Lalu ada backward chaining, yaitu algoritma backward chaining adalah pencarian mundur yang memulai pengamatan yang dimulai dari hasil atau kesimpulan dengan mencari beberapa hipotesis menuju fakta-fakta yang mendukung beberapa hipotesis tersebut. Nah, jadi kalau forward chaining itu alur pencarian yang maju, sedangkan kalau backward chaining adalah alur pencariannya mundur. Lanjut. Nah, di sini ada input pada forward chaining. Di sini ada proses inputnya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu sistem input, yaitu sistem menerima input dari pengguna. Lalu ada aturan, sistem mencari aturan yang sesuai dengan input. Dan kesimpulannya yaitu sistem membuat kesimpulan berdasarkan aturan yang ditemukan. Di sini juga sudah terdapat contoh dari proses inputnya. Yang pertama contohnya yaitu input saya memiliki sakit kepala. Lalu aturannya, jika seseorang memiliki sakit kepala maka ia perlu minum obat. Kesimpulannya yaitu saya perlu minum obat. Gitu teman-teman. Lanjut. Di sini ada input pada backward chaining, sama seperti sebelumnya itu ada proses input 3 poin. Yang pertama yaitu input sistem menerima input dari pengguna. Lalu aturan sistem mencari aturan yang sesuai dengan kesimpulan yang ditemukan. Kesimpulannya yaitu sistem mencari kesimpulan yang sesuai dengan input. Contoh yang di sini terdapat contoh dari proses input backward chaining. Yaitu yang pertama yaitu input saya perlu minum obat, lalu aturannya jika seseorang memiliki sakit kepala maka ia perlu minum obat. Lalu kesimpulannya yaitu jika seseorang perlu minum obat maka ia memiliki sakit kepala. Selanjutnya di sini terdapat perbedaan dan kekurangan kelebihan forward chaining dan backward chaining. Perbedaannya sendiri yaitu forward chaining mencari kesimpulan berdasarkan aturan, sedangkan backward chaining mencari aturan berdasarkan kesimpulan. Jadi perbedaan dari forward chaining dan backward chaining ini terdapat dari aturannya.
Di sini terdapat kekurangan dan kelebihan. Forward chaining yaitu lebih cepat dan lebih efektif, tetapi dapat mengalami kesalahan jika aturan tidak lengkap. Dan backward chaining sendiri lebih akurat, tetapi dapat lebih lambat dan lebih rumit. Begitu. Selanjutnya di sini ada kesimpulan yang terakhir, yaitu di sini dapat kita simpulkan bahwasanya sistem pakar berbasis rule adalah teknologi pengetahuan yang efektif dalam mengatasi berbagai masalah dalam forward chaining dan backward chaining. Adalah dua metode yang digunakan dalam sistem pakar berbasis rules untuk mencari kesimpulan dan aturan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.